sekilas tentang keipaannya. Namun sekarang kita akan maju mengenai PS-nya. Nah, tapi kita akan mengingat kembali bahwa manusia bergerak. Kemarin ada apa saja lagi? Manusia bergerak dibantu oleh sendi. Ada apa lagi? Otak membantu. Kemudian apa lagi? Saraf. Nah, bagian-bagian dari tubuh manusia tersebut akan membantu pergerakan manusia. Nah, sama dengan itu adalah di bagian individunya. Nah, ketika kita masuk ke masyarakat, tubuh kita yang sehat akan membantu masyarakat dalam menciptakan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jadi kalau manusianya tidak bergerak, apakah bisa memenuhi kebutuhannya? Tidak bisa. Nah, hari ini kita akan masuk ke cerita tentang Indonesia kita, di mana kita akan masuk dalam pembelajaran pergerakan perjuangan bangsa kita di masa yang lalu. Sudah? Oke, sudah dong. Ya, sudah. Nah, kita buka. Hari ini berkenaan dengan materi yang akan kita bahas, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah mengenal sejarah baik tokoh maupun periodisasi. Ada periode waktu maupun di Indonesia serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Jadi kita akan mengenal sejarah zaman dahulu seperti apa, kan kemudian menghubungkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaannya. Gimana sih bangsa Indonesia dahulu ketika melawan penjajah? Kalian harus bisa menceritakannya kembali. Dan yang ketiga adalah merefleksikan semangat juang para pahlawan dan meneladani perjuangan pahlawan yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi kita akan belajar bagaimana perjuangan para pahlawan zaman dahulu, ya. Kemudian bagaimana dengan kita yang sekarang harus mengapresiasi perjuangan mereka. Apakah kita harus bagaimana itu yang akan kalian pelajari, yang harus kalian cari sebagai generasi bangsa penerus perjuangan pahlawan Indonesia. Kalian harus bagaimana? Nah, itu yang harus kalian pelajari kali ini. Ya, cerita apa, Naura? Tangkuban Perahu. Oke. Ada lagi? Malin Kundang Sumatera. Coba di daerah kita. Cerita apa? Tutung Kasarung. Boleh. Ada lagi? Cerita yang orang tokoh-tokoh masyarakat ada yang pernah diceritain nggak? Yang hebat? Pak. Ini Sartika. Nah, itu pahlawan dari Jawa Barat yang perjuangannya sama dengan Ibu Raden Ajeng Kartini. Ya. Nah, apa yang bisa diceritakan dari negara kita Indonesia? Indonesia itu seperti apa sih? Coba sebutkan satu kata tentang Indonesia. Dan budaya ini bagaimana? Oh, budaya banyak. Satu dua kata lah buat Indonesia. Wah, budayanya banyak. Bisa sebutkan? Nggak perlu. Hah? Nggak tahu. Silakan. Negara kepulauan boleh. Bisa? Ini apa? Dua kata. Apa? Banyak suku bangsa. Oke. Jadi ada satu dua kata. Banyak pulau sama aja dengan yang tadi, nggak apa-apa. Oke, betul. Indonesia memiliki cerita banyak sekali, malah sebutan juga, yaitu negara kepulauan, budayanya banyak. Nah, patut kita pahami dengan keberagaman itu, bagaimana kita menyikapinya. Kemudian cerita yang membuat Indonesia terkenal, ada cerita yang membuat Indonesia terkenal? Ada yang tahu cerita di Indonesia yang terkenal? Apa coba? Kira-kira apa? Perjuangan apa? Ada yang tahu? Apa? Ayo satu sejarah, ada sejarah yang kamu kenal, yang menurut kamu membuat terkenal Indonesia terkenal, ada nggak ceritanya? Cerita apa? Nah, ini yang berarti jarang baca ya. Bisa
Indonesia pernah menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika. Negara-negara Asia Afrika itu Indonesia menjadi tuan rumah. Jadi terkenal, kenapa sampai sekarang aja peringatan Asia Afrika, Konferensi Asia Afrika diperingati sampai sekarang. Terkenal nggak Indonesia? Terkenal. Terus apa lagi? Terkenalnya Indonesia karena merdeka oleh pemudanya. Pernah baca nggak? Sebutin dong. Ya. Jadi Indonesia terkenal karena memerdekakan dirinya sendiri, tidak dimerdekakan oleh orang lain. Berapa lama perjuangannya? Siapa yang masih ingat berapa lama perjuangannya? Tiga setengah abad, betul kita. Ya. Orang lain, bangsa lain belum tentu. Indonesia itu terkenal di situ. Ya. Dijajahnya 3,5 abad, merdekanya sendiri, itu menjadi terkenal Indonesia. Ya. Nanti baca-baca lagi tentang sejarahnya ya. Oke, kira-kira dalam bab ini apa yang ingin kalian pelajari setelah tadi berbicara? Kenapa? Sejarah apa? Sejarah Indonesia. Apa lagi yang ingin kalian pelajari di bab ini? Apa? Perjuangan, boleh. Yang lainnya ada yang mau dipelajari di bab ini kira-kira apa? Kita mulai, kita akan ice breaking dulu. Semuanya boleh berdiri. Konsentrasi, ada apa lagi? Fokus. Terus gimana kalau nggak bareng-bareng? Maju. Sama dengan perjuangan bangsa Indonesia. Kalau awal-awalnya sendiri-sendiri di daerah, akhirnya bersatu dalam suatu kegiatan pemudaan. Siapa yang masih ingat? Kegiatannya apa? Sumpah Pemuda. Baru Indonesia bisa maju bersama, bisa merdeka. Tapi ketika sendiri-sendiri belum bisa. Nah, sama dengan tadi satu-satu, mulai sedikit 1, 2 ikut, akhirnya semua dan akhirnya tepuknya enak tadi dengar. Nah itu salah satu yang harus kita pelajari bahwa apa yang kita lakukan harus kompak dan setiap apa yang kita lakukan harus tadi konsentrasi, itu sebenarnya harus fokus ya. Baik. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar mengenai lini masa, tapi Ibu akan memberikan dulu terhadap kegiatan kalian. Coba kalian buat satu tabel atau tabel boleh, bukan tabel, garis panjang boleh. Kemudian kalian bagi menjadi 5 aja boleh.
sedikit. 5. Bikin garis. Kalau misalnya kurang jelas boleh menggunakan ini. Di buku kalian. Buku kalian kan seperti ini. Ya. Boleh kalian bikin garis dulu. Terus SD 1, SD 2, atau SD 3 aja ya, lewat nggak apa-apa, usah banyak-banyak. SD 4, dan tulis peristiwa yang kalian ingat ketika SD, ketika kelas 1, ketika kelas 3, kelas 4, dan kelas 6, berarti ya kelas 5 aja ya. Kelas 6 kan dulu. Boleh. Silakan. Peristiwa apa yang kalian ingat di masa ini? Buat tetapnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Aku udah itu mau ini sendiri, nggak apa-apa. So. Peristiwa ini nih. Kelas 2 ada peristiwa ini. So, jangan tahu kecil atau so, nanti tulisnya nggak ini. Apa-apa asal tulisannya jadi. So nggak punya penggaris. So, dari TK ada peristiwa apa yang kamu ingat? Tulis. Boleh, permainan apa juga boleh. Pokoknya peristiwa yang kamu sangat penting atau kalimat atau peristiwa yang bertanda. Boleh. Boleh. Waktu TK ada apa? Ada peristiwa yang kamu sampai sekarang ingat? Tulis. Setiap orang beda ya. Bahasa. Waktu TK ada peristiwa apa? Tulis. Beda Naila. Masuk. Kadi. Ingat-ingat SD kelas 1 pernah ngapain? TK pernah ada peristiwa apa yang pernah kamu alami? Peristiwa pipis di celana. Boleh, nggak apa-apa. Itu peristiwa yang contoh. Tiap dikata pasti beda-beda, cari yang bedanya. Cepetan. Waktunya Rika 2 menit lagi. 2 menit. Wow. Tahu banyak. Aku cuma ahli kamu. Jangan ahli dulu. Aku pernah kelas 6 apa? Kelas 1 ada peristiwa apa di kelas atau nggak apa-apa ke bawahan. Itu mas ya. Namanya yang dia ambil. Yang satu. Setiap kelompok silakan menentukan, ketuanya menentukan siapa yang akan membacakan hasil ini masanya. Oh ya sebelumnya kelompoknya sudah diberi nama? Ini kelompok apa? Sulawesi. Ini kelompok? Apa? Apa? Sumatera. Sumatera. Ini kelompok? Kalimantan? Jawa. Oke. Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Sumatera. Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengarkan apa?
Iya. Waktu TK. Saat TK aku sering jatuh ke dalam kebun. Oke, jatuh. Setiap hari. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Saat kelas 1 aku lengket sama Naura. Lengket. Oh, bareng-bareng aja gitu. Itu mukanya jangan ditutupin, boleh? Terus kelas 3-nya? Sering dorong-dorong teman. Sering dorong-dorong teman. Oke, di kelas 3 rajin dorong teman ya, nggak apa-apa, nanti nggak boleh ya. Lanjut. Saat kelas 4 sering tidur saat jam belajar. Oh, saat di pas suka tidur sama Pak Iwan, sama Pak Iwan pujian. Dimarahin nggak? Enggak. Oke, ada kelas 5-nya. Aku tiap hari mas Tiap hari nangis. Kenapa nangis? sering dijahil. Sering dijahilin. Oke. Mudah-mudahan nanti kelas 6 di sini nggak ada yang jahilin ya. Oke, tepuk tangan dong buat Salma. Ada kan menceritakan itu siapa yang mau satu lagi? Satu lagi. Mau Kalimantan, Sumatera atau Jawa? Kalimantan boleh, siap. Silakan. Siapa yang mau bacain? Mau Tasya, mau Aira? Siap, silakan. Sebutin namanya dulu, Chef. Yang lainnya perhatikan. Ini Mas ya, soal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya. Pas TK aku sering berantem karena teman. Jadi pas TK sering berantem. Oh, udah mulai jadi jagoan nih. Jagoan. Kelas 1 silakan. Kelas 1 aku pernah jatuh ke kolam sekolah dan pulang ke rumah sambil nangis. Kita kejebur. Oke, lanjut. Kelas 3. Ayah sekolah karena gurunya galak. Oh, bolos sekolah? Anak galak. Oke, lanjut. Kelas 5. Kelas 4. Aku pernah belum kenal teman nangis gara-gara dijahilin sama boy. peristiwa penting yang terjadi pada masa itu. Nah, berhubungan dengan materi yang kita akan lakukan, kita akan mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia berdasarkan lini masa waktu. Ya, oke, terima kasih buat yang sudah menyampaikan. Kita akan lanjutkan. Bisa kalian lihat di sini ada judulnya sudah kelihatan ya, kedatangan bangsa Portugis. Nah, Portugis ini ada benderanya ya. Portugis. Aja Ronaldo yang apa-apa. Nah, ini Portugis masuk ke Nusantara, dulu belum ada Indonesia, namanya Nusantara. Ya. Masuk ke Nusantara itu pada awal abad 16. Ya, pada awal abad 16 bangsa Portugis datang ke Indonesia. Mereka apa mau ke Indonesia? Mau berdagang. Ya, bayangkan orang berdagang pakai kapal yang besar, pasti barangnya banyak sih. Banyak. Mana? Kalimantan ini. Jawa. Ah, coba siapa yang tahu? Yang betul adalah disusul oleh bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini datang
Tapi bukan bangsa Spanyol saja yang mereka yang ini. Kemudian setelah itu datang bangsa siapa ini? Belanda. Ini bendera apa? Belanda. Di mana mereka datangnya? Di Kawan. Jakarta sekarang kalau dulu di namanya bukan Jaksel, Pak. Batavia. Ya. Jadi Belanda datang beda sama si Spanyol sama si Portugis. Spanyol sama Portugis mah datangnya di daerah Indonesia bagian timur. Karena mungkin di Eropa sudah terkenal nih orang Portugis sama si Spanyol udah ke daerah ini nih, daerah nggak tahu daerah mana, belum ada Indonesia ya zaman dulu. Daerah ini mereka dapat rempah-rempahnya banyak. Bangsa lain yang datang Inggris, betul. Inggris juga sama, tapi agak tinggian ya. Tadi Belandanya di sini, Inggrisnya agak di atas. Datang juga sama, mereka itu mencari rempah-rempah dan dengan baik mereka itu lama kelamaan ingin menguasai apa yang dimiliki oleh bangsa kita. Dan akhirnya terjadilah monopoli perdagangan, monopoli kekuasaan. Karena untuk menguasai daerah itu, menguasai perdagangan tersebut, maka setiap pasukan pasti akan memaksa untuk untuk si warga-warganya menyerahkan apa yang dia tanam. Karena kalau misalnya tidak mau, maka dipaksa. Kalau mau, dibelinya pun dengan harga murah. Akhirnya bangsa kita rugi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa selama 3,6 abad, 3,5 abad bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa. Bayangkan kalian hidup di masa itu, apa yang akan kalian rasakan? Dipaksa bertani, kemudian hasilnya diambil oleh orang lain. Kita bekerja tapi upahnya kecil. Kalian akan mengerjakan tugas kalian untuk kali ini membuat lini masa dari proses kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Seperti tadi Ibu sudah jelaskan beberapa peta mulai dari Portugis hingga Inggris. Posisinya ada di mana? Kalian bisa berikan tanda benderanya atau beri nama. Setiap bangsanya boleh kalian tulis di sticky note ini. Kemudian kalian nanti tempelkan di posisi mana bangsa itu datang. Ya. Jadi nanti setiap kelompok boleh mengambil sepenuhnya aja kertasnya, warnanya bebas. Kemudian spidolnya pun silakan boleh memilih di sini. Tapi diambilnya oleh seksi perlengkapan. Itu silakan bagi bagian perlengkapan maju ke depan satu orang untuk mengambil alat-alat. Apa? Aduh, satu lagi mana kelompok? Kelompok satu lagi mana? Sok, sekarang ini pegang. Oke, baca dulu. Yang pertama buat kelompok 6 sampai 7 murid sudah. Beri nama dengan nama pulau di Indonesia sudah. Bagilah tugas dan peran kelompok sudah. Oke, semua anggota harus memiliki peran. Tugasnya adalah dengarkan penjelasan mengenai kedatangan bangsa asing ke Indonesia tadi sudah. Yang keduanya baca kembali materi kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Silakan dibuka. Buatkan buku paketnya. Kemudian diskusikan serta catatlah informasi penting pada setiap peristiwa di kertas warna. Nah, kertas warnanya boleh nanti penalatan ambil 1
Buat bangsa yang berikutnya berarti 4. Boleh pindah lagi, boleh diambil. Silakan didiskusikan. Gak usah lah namanya. Ya. Namanya kan di sini sudah bisa ditulis, boleh. Di kertas aja. Inilah. Dibagi siapa yang Portugis? Ketuanya siapa? Sok ditentuin. Portugis siapa? Spanyol siapa? Belanda siapa? Inggris siapa? Supaya cepat. Siapa yang ngerjain Spanyol? Siapa yang ngerjain Belanda? Inggris. Kamu nggak ngerjain apa? Bantuin. Boy, kelompok mana Boy? Ya Boy sana. Namanya, nama bangsanya ditulis di atas. Oke, Ibu kasih 15 menit untuk mengisi ya. Makanya bagi-bagi. Mau ditulisin atau mau nulis sendiri terserah. Ketua yang mengaturnya. Ketua ya, yang ngaturnya. 4 menit sudah berlalu, silakan. Akso pakai pulpen. Pakai pensil. Pulpen. Spidol tadi udah dikasih. Udah ngambil? Mana? Sok pakai spidolnya. Mana itu spidol?